Ya pemirsa, inilah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama, di mana warga Filipina desak penjarakan koruptor. Ribuan warga Filipina memenuhi jalanan Manila pada Minggu 30 November 2025, di mana mereka menuntut penangkapan segera terhadap para legislator dan pejabat tinggi yang diduga terlibat skandal korupsi proyek pengendalian banjir. Pendeta-pendeta Katolik pun turut bergabung dalam aksi ini, menunjukkan besarnya kemarahan publik terhadap korupsi yang memang dianggap merusak demokrasi. Di saat yang bersamaan, kelompok-kelompok kiri menggelar protes terpisah, mendesak pengunduran diri pejabat pemerintahan dan penindakan tanpa kompromi. Presiden Ferdinand Marcos Junior tertekan setelah terungkap proyek-proyek banjir yang bermasalah, mulai dari mutu buruk hingga proyek fiktif. Lebih dari 17.000 polisi dilibatkan untuk mengamankan aksi, sementara akses menuju Istana Malaka ditutup rapat dengan barikade dengan kawat berduri. Hingga kini 7 pegawai Departemen Pekerjaan Umum telah dipenjara. Seorang mantan insinyur mengembalikan suap 110 juta peso, sementara aset tersangka senilai 12 miliar peso telah dibekukan. Presiden Marcos ini menjanjikan puluhan pejabat dan pengusaha akan ditahan sebelum Natal, namun bagi para demonstran, langkah tersebut belumlah cukup. Mereka menuntut penindakan lebih luas dan pengembalian dana publik yang telah dikorupsi. Ya, kita ke informasi lainnya, Netanyahu minta ampun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Isaac Herzog untuk menghentikan persidangan korupsi yang sudah berlangsung 5 tahun. Permohonan diajukan tanpa pengakuan bersalah atau keinginan mundur dari jabatan. Netanyahu menyebut proses hukum ini memperdalam perpecahan publik dan berdalih bahwa penggantian sidang adalah untuk kepentingan nasional. Namun para pengkritik menilai langkah ini upaya menyelamatkan posisinya di tengah resiko hukum. Permohonan gerasi ini juga muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut mengirim surat kepada Herzog untuk melindungi Netanyahu. Langkah yang memang memicu tuduhan bahwa perang di Gaza dipanjangkan demi kepentingan politik. Kantor Presiden Herzog menyebut permohonan ini adalah luar biasa dan menegaskan keputusan hanya akan diambil setelah menerima seluruh pendapat hukum. Ya, kita ke informasi top news lainnya, di mana BPS mewarning gagal panen. Badan Pusat Statistik memperingatkan resiko gagal panen berpeluang meningkat tajam menjelang akhir tahun 2025, di mana peringatan ini dipicu oleh cuaca ekstrim dalam beberapa bulan yang terakhir yang menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyampaikan gangguan terparah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menghantam lahan pertanian termasuk sawah dan pertanaman padi. Dalam proyeksi BPS, luas panen padi merosot tajam dari 860.000 hektar pada Oktober turun menjadi 600.000 hektar pada November dan mengerucut menjadi 440.000 hektar di Desember 2025. Kita ke top news yang terakhir. PT Kereta Api Indonesia melaporkan kondisi terbaru jaringan perkeretaapian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak cuaca ekstrem. KAI menegaskan seluruh keputusan operasional mengedepankan keselamatan termasuk pembatasan hingga penghentian perjalanan saat jalur dinilai tidak aman. VP Corporate Communication KAI Ana Purba menyatakan operasional hanya dibuka setelah tim prasarana memastikan bantalan, stabilitas tanah, serta drainase memenuhi standar keselamatan. Di Sumatera Barat, lintas Duku Bandara Internasional Minangkabau kembali normal sejak 28 November 2025 setelah pemeriksaan menyeluruh. KAI juga meningkatkan mitigasi di lintas lain melalui pembersihan material bencana dan penguatan drainase.